Kota Jombang di Jawa Timur dikenal dengan pemandangannya yang tenang dan pasarnya yang ramai. Disinilah Ferry Idham Henyansyah yang kemudian terkenal dengan nama Ryan Jombang dilahirkan dan dibesarkan. Masa kecil Ryan tampak biasa-biasa saja. Dia dikenal sebagai individu yang pendiam dan tertutup, berbaur dengan mulus ke dalam masyarakat. Tidak ada tanda-tanda kegelapan yang mengintai di balik permukaan. Tidak ada indikasi tindakan mengerikan yang akan dia lakukan nanti. Kehidupan awal Ryan tidak memberikan pertanda tentang monster seperti apa dia nantinya. Membuat dunia bergulat dengan ketidaksesuaian yang mengerikan antara masa lalunya dan masa depannya yang mengerikan. Perubahan Ryan dari seorang pemuda biasa menjadi pembunuh berdarah dingin masih diselimuti misteri. Beberapa berspekulasi bahwa masa remaja yang bermasalah ditandai dengan isolasi sosial dan kemungkinan pelecehan, mungkin menjadi kunci transformasinya. Yang lain menunjukkan potensi penyakit mental yang tidak terdiagnosis, membusuk di bawah permukaan. Namun, bukti konkret masih sulit dipahami. Kurangnya kejelasan seputar tahun-tahun pembentukan Ryan hanya memperkuat teka-teki kasusnya. Ini berfungsi sebagai pengingat nyata bahwa kejahatan seringkali dapat memakai topeng yang paling sederhana. Realitas yang mengerikan ini adalah tema yang berulang dalam kriminologi, menantang kemampuan kita untuk memprediksi dan mencegah tragedi semacam itu. Benih-benih kejatuhan Ryan ke dalam kegelapan tetap menjadi bahan perdebatan sengit, sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Ketenangan Jombang hancur pada tahun 2008 ketika tindakan mengerikan Ryan Jombang terungkap. Kejahatannya, yang ditandai dengan kebrutalan yang mengerikan, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri. Modus operandi Ryan diperhitungkan dan mengerikan. Dia memikat para korbannya, seringkali pria muda yang dia berteman, dengan alasan palsu. Senjata pilihannya beragam, mulai dari benda tumpul hingga bilah tajam. Setiap pembunuhan menjadi bukti ketidakpeduliannya yang mengerikan terhadap kehidupan manusia. Tapi akibat dari kejahatannya lah yang benar-benar membedakan Ryan. Dia memutilasi tubuh korbannya, mengubur mereka di kuburan dangkal di sekitar rumahnya. Kekejaman tindakannya menunjukkan amarah yang mendalam dan kurangnya penyesalan. Detail kejahatan Ryan, seperti yang diungkap dengan cermat oleh para penyelidik, melukiskan gambaran seorang pembunuh yang didorong oleh dorongan jahat. Motifnya bagaimanapun tetap tidak jelas. Teori berkisar dari keinginan untuk kontrol dan dominasi, hingga potensi kepuasan seksual yang berasal dari tindakan kekerasan itu sendiri. Menambahkan lapisan kengerian lain pada kejahatan Ryan adalah pengungkapan bahwa banyak korbannya adalah individu yang dia kenal secara pribadi. Ini bukanlah orang asing yang diculik dari bayang-bayang, tetapi orang-orang yang telah menyambutnya ke dalam hidup mereka. Mereka mempercayainya, kepercayaan yang akan dia khianati dengan kejam. Di antara para korbannya adalah kenalan dari lingkungan sosialnya, individu yang pernah makan bersamanya dan mungkin bahkan dianggap sebagai teman. Hubungan pribadi ini membuat kejahatannya semakin meresahkan. Itu melukiskan gambaran seorang predator yang bersembunyi di depan mata, mengeksploitasi ikatan keakraban untuk memuaskan keinginan gelapnya. Fakta bahwa Ryan menargetkan orang-orang terdekatnya berbicara banyak tentang jiwanya. Ini menunjukkan keterpisahan yang mendalam dari hubungan manusia, ketidakpedulian yang mengerikan terhadap kesucian hidup, dan kurangnya empati. Tindakannya meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di masyarakat. Mereka menghancurkan ilusi keamanan dalam lingkaran sosial seseorang, memaksa orang untuk menghadapi kenyataan yang tidak nyaman bahwa monster dapat mengintai di balik wajah yang paling dikenal. Bagian 4, teror di daerah tropis, ketakutan dan kemarahan publik. Berita tentang kejahatan Ryan Jombang menyebar seperti api di seluruh Indonesia, memicu badai ketakutan dan kemarahan. Kebrutalan tindakannya ditambah dengan terungkapnya banyak korbannya, mengguncang bangsa ini hingga ke intinya. Orang-orang ngeri, berjuang untuk memahami bagaimana kegelapan seperti itu bisa muncul di tengah-tengah mereka. Kegilaan media seputar kasus ini tidak dapat dihindari. Surat kabar memuat berita utama harian yang merinci penemuan mengerikan terbaru. Awak televisi berkemah di luar rumah Ryan, menyiarkan gambar proses penggalian ke negara yang terpikat dan ngeri. Dahaga publik akan informasi tidak pernah terpuaskan, didorong oleh campuran kuat dari rasa takut dan daya tarik yang mengerikan.
Kasus ini mendominasi percakapan di seluruh negeri, dari jalanan kota yang ramai hingga desa-desa terpencil. Orang tua memeluk anak-anak mereka sedikit lebih dekat. Tatapan curiga dipertukarkan antar tetangga, dan rasa tidak aman yang gamblang menyelimuti bangsa. Ryan Jombang sendirian telah menghancurkan ilusi keamanan dan keselamatan. Kejahatannya menjadi pengingat yang mengerikan tentang kerentanan kehidupan manusia dan potensi kejahatan untuk mengintai di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Bagian 5, keadilan ditegakkan, penangkapan, persidangan, dan hukuman. Saat ketakutan dan spekulasi mencengkeram bangsa, pihak berwenang Indonesia meluncurkan penyelidikan skala penuh atas kejahatan Ryan Jombang. Tekanan untuk menangkap pelaku sangat besar, didorong oleh kemarahan publik dan kebutuhan untuk memulihkan rasa aman. Penyelidikan itu ekstensif dan teliti, melibatkan tim detektif berpengalaman dan ahli forensik. Mereka dengan susah payah mengumpulkan bukti-bukti dari kuburan dangkal yang tersebar di sekitar properti Ryan, hingga kesaksian mengerikan dari mereka yang mengenalnya dengan baik. Bukti yang memberatkan Ryan sangat banyak. Dia ditangkap dan didakwa dengan beberapa tuduhan pembunuhan. Kasus penuntutan diperkuat oleh pengakuannya yang mengerikan. Persidangan Ryan Jombang adalah tontonan media, memikat perhatian bangsa dan dunia. Jaksa penuntut umum menyajikan narasi yang menarik, merinci sifat mengerikan dari kejahatannya, dan memberikan wawasan yang mengerikan tentang jiwanya. Pembela yang menghadapi perjuangan berat berfokus pada menggambarkan Ryan sebagai individu yang sangat terganggu, didorong ketindakannya oleh kekuatan di luar kendalinya. Juri bagaimanapun tidak yakin. Setelah berminggu-minggu bersaksi dan berunding, mereka mengembalikan vonis bersalah atas semua tuduhan. Ryan Jombang dijatuhi hukuman mati, hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatannya. Putusan itu disambut dengan kelegaan kolektif dari rakyat Indonesia, perasaan bahwa keadilan ditegak. Bagian 6, Gema Mimpi Buruk, memahami Ryan Jombang. Kasus Ryan Jombang berdiri sebagai pengingat nyata akan potensi gelap yang ada dalam diri manusia. Ini berfungsi sebagai contoh mengerikan tentang bagaimana seorang individu yang tampaknya biasa saja dapat menyimpan impuls bejat seperti itu. Memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada terciptanya individu seperti Ryan sangat penting dalam upaya berkelanjutan kita untuk mencegah tragedi di masa depan. Meskipun tidak ada jawaban yang mudah, para ahli menunjukkan adanya interaksi kompleks dari faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada perkembangan perilaku kekerasan. Ini termasuk predisposisi genetik potensial, pengaruh lingkungan seperti trauma masa kanak-kanak atau pelecehan, dan faktor sosial yang dapat mengagungkan atau menormalkan kekerasan. Kasus Ryan menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan kesadaran dan pemahaman yang lebih besar tentang masalah kesehatan mental. Intervensi dini, ditambah dengan akses ke sumber daya kesehatan mental yang memadai, dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan menangani perilaku yang berpotensi berbahaya sebelum meningkat menjadi tindakan kekerasan.